Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa rasulah. Bapak Ibu, para hadirin dan hadirat jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita yang hadir di dalam masjid ini termasuk dalam kategori abdan syakura, hamba-hamba Allah yang senantiasa pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berharap semoga kita yang hadir ini kelak suatu saat nanti Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tema pada malam hari ini yaitu revitalisasi iman. Kalau kita lihat di dalam kamus, revitalisasi ini artinya adalah upaya untuk meningkatkan iman seseorang. Kalau upaya meningkatkan keimanan seseorang, berarti ada pertanyaannya, apakah ada iman itu berturun? Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW katakan, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu, kata Nabi, yazidu wa yanqus. Dia bisa meningkat dan dia juga bisa ada penurunan iman. Disyarahkan oleh para ulama hadis ini, katakanlah Imam Nawawi di dalam Syarh Imam Nawawi, apa kata beliau? Yazidu bit ta'at wa yanqus bil maksiyah. Iman itu dikala dia bertambah atau kualitasnya itu meningkat, itu karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bil maksiyah. Dan iman itu ada kalanya dia menurun ketika banyak aktivitas-aktivitas maksiat yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya membawa catatan ini, saya rangkum dari rumah. Ada 3 ulama yang mengkaji tentang revitalisasi iman ini. Yang pertama, saya sebutlah imamnya itu adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan bahwasanya iman itu ada yazidu, ada yang yanqus, yazidu wa yanqus. Bertambah dan ada dia turun gitu. Kualitasnya menurun. Jadi untuk iman itu supaya dia tetap konsisten atau dia selalu meningkat, Imam Ghazali menyebutkan perlu manusia itu melakukan yang pertama adalah thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab ini. Kenapa menuntut ilmu? Kata beliau, dengan menuntut ilmu kita paham apa yang kita lakukan. Jadi banyak itu hadis yang mengatakan al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan melakukan tindakan. Jadi kita mesti berilmu dulu, kata Imam Al-Ghazali, supaya kita tetap yakin dan beriman, atau iman kita itu tetap konsisten dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, agar iman kita itu tetap konsisten dan meningkat ketaatannya kepada Allah,
Yang kedua adalah tentunya melaksanakan amal saleh. Amal soleh di sini bukan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Al-Ghazali, amal soleh ini juga kita mesti aktif dalam bidang ibadah sosial, seperti peduli terhadap anak yatim, fakir miskin, janda-janda yang mungkin tidak mampu menghidupkan anak-anaknya, maka kita perlu untuk membantu mereka. Dan yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, supaya iman kita ini tetap konsisten, tetap meningkat kepada Allah, yaitu kita mesti muhasabah. Muhasabah ini artinya adalah introspeksi diri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengucapkan, hasibu qabla an tuhasabu. Introspeksilah diri kamu itu sebelum nanti kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul hisab. Jadi kita mesti evaluasi diri kita. Mungkin Ramadan ini apa yang telah saya lakukan di hari Sabtu ini? Apakah saya sudah membaca Al-Quran satu halaman? Apakah saya sudah berinfak? Apakah saya sudah mengaji, mentadaburi? Apakah saya sudah memaafkan kesalahan-kesalahan saudara saya? Ini yang dimaksud dengan introspeksi diri oleh Imam Al-Ghazali. Dan juga Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menekankan kepada kita untuk kasratu az-zikir ilallahi ta'ala, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir itu ada dua. Pertama zikir bil af'al, yang kedua adalah zikir bil lisani. Zikir bil af'al ini mengingat Allah dengan melakukan perbuatan seperti ibadah puasa. Ini zikir bil af'al. Sedangkan zikir bil lisani yaitu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang mesti kita lakukan. Kemudian tentu banyak melaksanakan ibadah sholat. Kalau kita sudah melaksanakan sholat fardu, maka usahakanlah kita ziyadah, tambahkan dengan sholat-sholat sunat rawatib, sholat sunat yang lainnya. Kalau bisa, kata para ulama, jangan sampai kita tidak pernah melaksanakan sholat sunat taubat dalam seumur hidup. Lakukanlah minimal sekali. Nah, ini yang disebut oleh Imam Al-Ghazali agar iman kita menjadi konsisten, tidak turun dan tidak tidak turun kualitas ibadah kita, iman kita, dan tetap naik atau tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan bertemanlah engkau dengan orang-orang yang jujur. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa ayat ini mengingatkan kita atau menegaskan kepada kita disuruh untuk mencari teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Kenapa? Karena teman yang soleh ini bisa nantinya di yaumil akhirat nanti dapat memberikan syafaat untuk kita. Nah, ini yang menurut Imam Ghazali. Yang kedua, menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Madariju As-Salikin, dia menekankan bahwa iman itu harus terus diperbaharui melalui mujahadah. Mujahadah ini yaitu bersungguh-sungguh dalam beribadah. Jadi kita mesti memang serius dalam beribadah. Kalau saat ini ibadah puasa, kita berusaha untuk mujahadahnya apa? Mujahadahnya supaya ibadah puasa kita ini tidak pasif. Pasif itu adalah tidak rusak. Kita mesti menjauhi hal-hal yang dapat
merusak ibadah puasa kita. Seperti jauhi gosip, ghibah, mencari kesalahan orang lain, menonton sinetron terlalu lama, menghabiskan aktivitas Android terlalu lama. Ini mesti kita hilangkan atau kita perkecil waktunya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyebutkan bahwa orang yang terbiasa melakukan dosa atau terbiasa dia melakukan maksiat itu dapat melemahkan iman, kata dia. Jadi semakin banyak kita melakukan kesalahan-kesalahan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, baik itu kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti lalai kita dalam melaksanakan ibadah sholat, mengulur-ngulur waktu kita, atau jauh kita dari Al-Quran. Semakin banyak kita lakukan kesalahan-kesalahan atau perbuatan-perbuatan dosa, baik itu hubungannya dengan Allah atau melakukan kesalahan terhadap manusia, maka iman kita akan turun. Selalu akan turun. Akan yangkus terus. Akan berkurang. Oleh karena itu, Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala, dia menekankan agar iman kita ini atau keyakinan kita kepada Allah tetap meningkat kualitasnya, kita mesti bermujahadah dalam beribadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ibadah puasa kita laksanakan, wajib-wajibnya kita laksanakan. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita hindari. Hal-hal yang sunnah atau mendubah atau mustahabbah dalam melaksanakan ibadah puasa kita kerjakan. Nah, inilah yang disebut dengan mujahadah dalam ibadah. Yang ketiga yaitu Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Di dalam kitab beliau yang berjudul Riyadu As-Salihin, beliau menegaskan bahwa iman itu harus selalu diperbaharui dengan amal soleh, khususnya yaitu sholat dan membaca Al-Quran. Bapak Ibu, bulan Ramadan ini selain Syahrul Mubarak, Syahrul Maghfirah, bulan ampunan, dia juga disebut sebagai Syahru Unzila Fihil Quran, bulan yang diturunkannya Al-Quran. Pertanyaan saya kepada kita semua, sudah berapa juz bacaan ayat Al-Quran kita pada hari ini? Sudah berapa juz hafalan kita pada saat ini? Sudah berapa ayat yang kita pelajari tentang ayat-ayat Al-Quran ini? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab tasawuf ada sebuah ungkapan ulama yang menarik untuk kita renungkan dan kita pikirkan. Apa kata beliau? Iza turidu ayyukallimakallah fakum bisolah. Kalau engkau pengen berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka laksanakanlah ibadah sholat. Wa iza turidu ayyukallimakallahu fakra'u bil Quran. Kalau engkau ingin mengajak Allah untuk berdialog, berkomunikasi, maka bacalah Al-Quran. Oleh karena itu para ulama sangat tegas menyatakan bahwa siapa dalam satu hari itu dia tidak membaca Al-Quran, apa kata para ulama tersebut? Berarti Allah tidak ingin berdialog dengan dia. Tetapi siapa yang membaca Al-Quran dalam satu hari itu, berarti Allah ingin berdialog dengan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, upaya untuk meningkatkan iman, memperbaharui iman supaya kualitasnya tidak menurun, beliau menyebutkan laksanakan ibadah sholat, yang kedua kasratu qiraatil Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran, dan yang ketiga kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu kasratu al-istighfar ilallah ta'ala, yaitu memperbanyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau merupakan Rasulullah, merupakan utusan Allah yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Tetapi dia tetap beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu maksum, terbebas dari dosa. Tetapi dia selalu mengucapkan astaghfirullahalazim. Di dalam sebuah riwayat disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru ila Allah mi'ata marrah kulla yaumin bal aktsar min mi'ati marrah kulla yaumin. Bapak Ibu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan kalimat istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam itu 100 kali banyaknya. Bal aksar min mi'ati marrah kulla yaumin. Bahkan di dalam riwayat lain disebutkan bahkan lebih banyak daripada 100 kali beliau mengucapkan kalimat istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang bukan nabi, yang bukan rasul, yang belum ada jaminannya apakah kita ini di sorga nanti atau di neraka. Apa yang telah kita lakukan dalam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu, kata para ulama, misalnya jam 20 lewat 30 menit ini, 33 menit ini, kita mengucapkan astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ya Allah, aku meminta ampun kepadamu ya Allah, dan menyesali apa yang telah aku kerjakan. Ikhlas lillahi ta'ala, dan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam 23 WIB malam ini kita tiba-tiba dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata para ulama? Kana mautuhu min husnil khatimah. Bahwasanya orang yang seperti ini wafatnya dalam keadaan wafat husnul khatimah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci ini. Kita jemput ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta doa kepada teman kita, orang tua kita, adik kita, saudara kita, pak imam kita, orang-orang soleh kita, supaya kita tetap diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.